Langsung saja, hakikat peradaban. Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan kasta manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kebudayaan berasal dari kata kultur. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Peradaban merupakan tahap perkembangan kebudayaan masyarakat pula yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memaparkan materi mengenai peradaban Indonesia di tengah modernisasi. Jika melihat fenomena perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, kita akan melihat bagaimana peran teknologi yang sangat sentral sekali. Walaupun pada masa awal, manusia belum paham sekali mengenai konsep teknologi. Pada masa seperti prasejarah, manusia hanyalah dengan logika-logika berpikir sederhana dan fenomena-fenomena alam yang sederhana. Arus modernisasi sangatlah sulit untuk kita kendalikan karena sangat cepat informasi masuk ke berbagai belahan dunia. Hal ini membawa pengaruh bagi bangsa di dunia termasuk pula di Indonesia. Dengan perkembangan arus informasi, teknologi, dan komunikasi, maka dunia menjadi kian sempit, bahkan dalam banyak hal. Oke, mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah materi peradaban Indonesia dulu dan sekarang. Yang pertama, Indonesia dulu. Kata Indonesia sejatinya adalah dermaga terakhir dalam ikhtiar pencarian nama. Saat Nusantara berada di bawah kekuasaan Belanda, nama yang populer adalah Hindia Belanda. Dan jauh sebelum itu, gugusan pulau yang terbentang di sepanjang Samudra Hindia dan Pasifik ini lebih dikenal dengan kata Nusantara, yang terdiri dari kerajaan-kerajaan, mulai dari Kutai 4 Masehi, Tarumanegara 4-7 Masehi, Sriwijaya 7 Masehi, Mataram kuno 8 Masehi hingga Majapahit 13 Masehi. Lalu dilanjut kepada kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan tersebutlah yang pada awalnya membentuk corak asli peradaban kita, peradaban Nusantara. Peradaban yang hingga hari ini menjadi pengikat bangsa kita terus kokoh dan eksis, sebagaimana pendekatan Harrison dan Huntington dalam bukunya, yaitu Cultural Matters, How Values Shape Human Progress, tahun 2000. Bahwa kebudayaan adalah modal utama bagi ketahanan dan kemajuan suatu bangsa. Jika suatu bangsa tak memiliki akar sosial budaya yang kokoh, maka bersiaplah untuk terhapus dari peta peradaban dunia. Selanjutnya, Indonesia kini. Secara ofisial, terhitung secara proklamasi kemerdekaan, usia Indonesia sudah 77 tahun. Itu usia resmi, sedangkan usia non-resmi tentu saja sudah ratusan tahun sejak dinasti-dinasti berdiri. Indonesia kini adalah Indonesia yang bukan lagi menjadi penonton cemberut di panggung sejarah, menyaksikan negara-negara maju membangun mercusuar peradaban. Indonesia kini adalah Indonesia yang tegak di panggung dunia, menjadi anggota G20 dan sekaligus tuan rumah pertemuannya. Kemudian, kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang lebih merata di luar Jawa. Dengan mengusung tagline pembangunan berbasis Indonesia sentris, lalu negara hadir dalam kerja-kerja konkret pembangunan infrastruktur fisik dan bahkan digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sebuah ikhtiar adiluhung dalam rangka mewujudkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian. Yang terakhir, perubahan sosial Indonesia. Perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal
meninggalkan pola kehidupan dan sistem sosial lama. Kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan budaya dan sistem sosial yang baru. Nah, hal-hal penting dalam perubahan sosial menyangkut aspek-aspek seperti perubahan pola pikir masyarakat dan perubahan perilaku masyarakat. Ada beberapa bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan secara lambat yang memerlukan waktu yang sangat lama dan rentetan-rentetan perubahan yang kecil yang saling mengikuti dengan lambat dan dinamakan dengan evolusi. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Kemudian yang kedua adalah perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Sedangkan perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung atau pengaruh berarti bagi masyarakat. Yang ketiga, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang dikehendaki itu merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Perubahan ini dibuat oleh masyarakat sendiri yang menginginkan perubahan tersebut. Sedangkan perubahan sosial yang tidak dikehendaki, perubahan sosial yang tidak dikehendaki itu merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki dan berlangsung di luar jangkauan dan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan budaya. Yang pertama itu sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri. Nah, diantaranya itu bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, dan terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat, yang meliputi sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar masyarakat, kemudian peperangan dengan negara lain, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Dan ada juga faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan. Yang pertama itu faktor yang mendorong jalannya proses perubahan, yaitu kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, sikap yang menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, dan sistem lapisan masyarakat yang terbuka. Yang kedua itu faktor yang menghambat terjadinya perubahan adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, serta sikap masyarakat yang tradisionalistis dan sikap terserah masyarakat. Jadi itulah materi yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.